Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Mustikawati dengan NIM 11210327 dari kelas 11 3A 05 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Wangsit Supeno MM. Di sini saya akan membahas tentang keprihatinan bangsa tentang bahasa daerah. Kalian tahu nggak sih bahasa daerah itu apa? Dan apa penyebab kemunduran dari bahasa daerah itu sendiri? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Di sini materi yang saya akan bahas yaitu tentang satu pengertian bahasa daerah, yang kedua ada penyebab kemunduran bahasa daerah, dan yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab kemunduran dari bahasa daerah, dan yang terakhir ada cara penanganannya. Yang pertama yaitu ada pengertian secara umum. Jadi, bahasa daerah itu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di masyarakat setempat atau di tempat lingkup kita tinggal. Atau juga bahasa daerah disebut bahasa regional yang dituturkan dalam sebuah negara berdaulat di suatu daerah, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Bahasa daerah sendiri merupakan suatu keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Contoh dari bahasa daerah sendiri itu ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa yang lainnya. Setiap bahasa daerah memiliki ciri khas cara berbicaranya sendiri dan memiliki suatu keunikan dalam berpengucapan. Baik, di slide selanjutnya masih dengan pengertian, tetapi pengertian pada slide ini pengertian menurut ahli. Menurut Keraf, beliau memberikan dua pengertian tentang bahasa. Yang pertama itu, dia menyatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Seperti yang saya ucapkan saat ini merupakan suatu bahasa. Dan beliau juga menjelaskan yang kedua yaitu bahwa bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Lalu di slide yang selanjutnya ada penyebab kemunduran bahasa daerah. Di sini jelaskan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kehidupan saat ini dan era globalisasi membuat kemunduran bahasa daerah meningkat. Beberapa masyarakat kita ini tidak peduli dengan apa itu bahasa daerah, dan mereka merasa puas dengan kehidupan yang saat ini yang mereka sedang jalani. Dan era globalisasi membuat kemunduran bahasa daerah meningkat. Mengapa bisa globalisasi membuat kemunduran bahasa daerah meningkat? Karena kan globalisasi dikarenakan bahasa-bahasa asing akan lebih cepat masuk ke bangsa ini, dan bangsa ini pun seperti menerima dengan adanya bahasa tersebut. Seperti contohnya, kita kan menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam handphone tersebut pasti ada sosial media seperti contohnya Instagram, Facebook, Line, atau yang lainnya. Lalu seperti contoh, misalnya di aplikasi tersebut kita membuka Instagram. Di Instagram tersebut pasti memiliki banyak postingan, dan postingan tersebut dan di Instagram tersebut juga mencakup seluruh dunia, tidak hanya bangsa Indonesia saja. Dan bangsa kita pun bisa mengakses Instagram orang lain. Maksudnya tuh untuk melihat-lihat Instagram orang lain.
di dalam postingan tersebut pasti ada seseorang yang menggunakan caption atau suatu curahan hatinya dengan bahasa Inggris atau bahasa Korea atau bahasa asing lainnya. Dan pasti seseorang tersebut akan mencoba menggunakannya seperti agar terlihat seperti kekinian atau tren dalam kehidupannya. Dalam berbahasa pun mereka mungkin akan menggunakan bahasa-bahasa tersebut yang dianggap yang bagi mereka itu sebuah bahasa yang keren. Dan selanjutnya itu ada serta kurang nyamannya masyarakat menggunakan bahasa daerah. Yang berikutnya itu serta kurang nyamannya masyarakat menggunakan bahasa daerah dalam menyampaikan suatu amanat dalam acara formal. Contohnya, saat membina upacara di hari Senin, pasti pembina tersebut menyampaikan sebuah amanat menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa daerah. Mengapa? Karena bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti dan semuanya pasti akan mengerti bahasa tersebut dibanding bahasa daerah. Misalnya kan kita tidak tahu di daerah tersebut tuh apakah ada orang pindahan dari desa ke kota atau sebaliknya dari kota ke desa, maka alangkah lebih enaknya pembina tersebut menggunakan bahasa yang formal atau bahasa daerah yang dapat dimengerti oleh semua orang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab kemunduran dari bahasa daerah. Yang pertama itu ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, internal. Di dalam faktor internal ada perkawinan silang. Di perkawinan silang ini merupakan perkawinan antara suku atau suku yang lainnya atau beda negara juga bisa menjadi faktornya. Di perkawinan silang itu mendorong mereka untuk berkompromi bahasa apa yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-harinya mereka, supaya mereka saling mengerti dalam menggunakan bahasanya. Lalu di saat mereka mempunyai seorang anak juga mereka akan mengajarkan bahasa yang mereka gunakan. Contohnya misalnya mereka memilih menggunakan bahasa Indonesia. Dan pastinya mereka akan mengajarkan anak mereka untuk berbahasa dengan bahasa Indonesia. Ataupun jika nantinya anak tersebut akan diajarkan berbahasa daerah dari daerah kedua orang tuanya. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa di dalam pendidikan. Sekarang ini sekolah-sekolah, guru-guru yang di sekolah mengajar akan menggunakan bahasa Indonesia, dikarenakan bahasa Indonesia mudah dimengerti dan mudah dipahami dalam menyampaikan sebuah materi atau teori. Jadi sekolah-sekolah akan menyampaikannya dengan berbahasa Indonesia. Ya, kecuali untuk pelajaran berbahasa ya. Mungkin di beberapa sekolah ada yang menggunakan ada mata pelajaran bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Mungkin itu bisa membuat mereka tahu akan bahasa daerah. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal ini ada globalisasi teknologi dan informasi. Yang sudah pasti globalisasi teknologi ini yang terus-menerus maju dan meningkat dan memberikan dampak negatif untuk kemunduran daerah. Dikarenakan akan kemajuannya tersebut akan masuknya bahasa-bahasa asing. Seperti faktor yang kedua, masuknya bahasa asing juga merupakan salah satu penyebab kemunduran dari bahasa daerah. Dan informasi juga akan mudah lebih didapat. Tidak perlu untuk mencari seperti kalau dulu kan melewat surat kabar. Di saat ini
era digital, untuk mendapatkan sebuah informasi dan untuk belajar berbahasa asing pun mudah lewat handphone. Terus masuk yang kedua, faktor eksternal ada masuknya bahasa asing. Bahasa asing ini membuat anak remaja di usia ABG merasa lebih keren dan lebih gaul menggunakan bahasa tersebut. Dikarenakan sekarang teknologi semakin canggih dan bahasa-bahasa aneh pun seperti bukan bahasa aneh ya, lebih bahasa yang keren-keren itu lebih sering digunakan dalam berbahasa percakapan sehari-hari di sekolah, bermain, atau dimanapun. Karena mereka menganggap bahasa itu kekinian banget, lebih hits dibanding bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Mungkin beberapa masih ada yang menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari dengan teman, sanak saudaranya, tetapi tidak semua bisa menerapkan itu. Baik, yang selanjutnya ada cara penanganannya. Yang pertama ada aspek internal dan yang kedua ada aspek eksternal. Pada aspek internal ini ada lingkungan keluarga dan sekitar. Mengapa lingkungan keluarga dan sekitar ini sangat mempengaruhi kemajuannya bahasa daerah? Karena seorang anak akan belajar dari orang tua dan lingkungan sekitarnya untuk berbahasa daerah dengan baik dan benar. Dan bagaimana cara pengucapannya, dan kita dapat menerapkannya dalam lingkungan keluarga dulu, lalu kita bisa menerapkan bahasa daerah tersebut pada lingkungan sekitar kita. Aspek internal lingkungan keluarga dan sekitar ini merupakan dasar seorang anak untuk belajar berbahasa dengan baik dan benar, dan cara berbicara dalam cara berbicaranya. Jadi alangkah baiknya seorang orang tua mengajarkan berbicara berbahasa daerah seorang anak dengan baik dan benar, agar dapat melestarikan bahasa daerah tersebut. Lalu selanjutnya ada aspek internal dari pemerintah. Pemerintah ini berperan sangat penting dalam kemajuan berbahasa daerah. Mengapa? Karena pemerintah bisa mewajibkan setiap sekolah diadakannya berbahasa daerah, karena tidak semua sekolah bisa ada pelajaran bahasa daerahnya. Mungkin untuk saat ini seperti SD doang yang mempunyai bahasa daerah. Untuk SMP, SMA, SMK, dan SMU, bahasa daerah sudah dihapuskan. Maka dari itu, pemerintah bisa membuat program tersebut, yaitu mengadakan di setiap sekolah untuk berbahasa daerah, atau pelajaran berbahasa daerah, atau mungkin juga bisa membuat ekstrakurikuler bahasa daerah. Lalu peranan pemerintah sangat penting karena apa? Pemerintah dapat membuat event-event nasional daerah untuk memajukan bahasa daerah tersebut, daerah setempat, agar tidak luntur. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan bahwa bahasa daerah itu merupakan suatu ciri khas khusus pada daerah masing-masing. Bahasa daerah juga merupakan suatu kekayaan budaya bagi bangsa Indonesia. Bahasa daerah dapat digunakan untuk acara formal, dan peran keluarga merupakan unsur terpenting bagi anak-anak dalam berbahasa daerah. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.